Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend. Guys, thank you so much ya buat kalian yang udah bersabar nunggu for the next Bitcoin update. Terakhir kita update di video dengan selection altcoins juga. Ada 3 yang saya bahas di situ dan mungkin nanti akan saya bikin lagi yang terbaru. Serta saya mau ajak teman-teman untuk ADC-an ya. ADC ini salah satu segmen seru menurut saya karena kita banyak ngebedah ya seputar teknikalnya. So hopefully teman-teman bisa support YouTube channel ini dengan hit tombol likes-nya dan subscribe-nya. Alright. So guys, let's dive to the market ya. Saya nggak pakai lama, langsung aja straight to the point dengan kondisi market yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa lihat kalau pressure daripada market itu lagi kerasa ya. ETF outflow dalam seminggu terakhir lumayan gede ya. Kita lihat balik lagi angkanya di bawah 59 miliar dolar ya. Jadi emang saya udah bilang juga sih, kita lagi konsolidasi aja ya. Batas atas 59, 58, kemudian 57, kemudian terakhir turun lagi sampai 54 gitu. Terus dia rebound lagi dan seterusnya ya. Bolak-balik doang teman-teman sekalian. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Karena saya pikir memang terlalu early untuk para big players ini ya melakukan akumulasi pada Bitcoin, terutama ketika di stock market itu masih ngasih mereka earning yang bagus. Ya, jadi bettingan mereka di stock market sebetulnya instead of di Bitcoin. Karena secara fundamentalnya ya stock market lebih menarik gitu untuk saat ini. Dan kemarin S&P 500 akhirnya tembus 7.500, tapi setelah itu rejected daily close-nya dia jadi engulfing. Dan ini yang udah saya sampaikan ke teman-teman berulang kali ya, kita bicarakan soal hal ini karena sebetulnya memang dari sisi resikonya ya teman-teman sekalian, kita udah bahas 4 hari yang lalu di beberapa video terakhir itu kita ada bahas kenapa Bitcoin rally-nya sangat fragile dan rapuh lah kalau kita bisa bilang, sehingga meleset dikit atau ada gangguan dikit akan dengan gampang sekali itu untuk ya Bitcoin koreksi gitu. Dan ini bukan cuma sekedar koreksi ya, karena kita bisa lihat comparisonnya itu adalah between S&P and Bitcoin gitu. Jadi kalau kita sandingkan chart SPX, mungkin SPX ya, harusnya S&P 500 sih dengan BTC. Gak ada ya teman-teman, ya secara indeks kayaknya gak ada deh. Coba dulu. Ya kita coba dulu. Hop, bisa nggak? Oh bisa teman-teman ya. Ya kalau kita lihat nih, kita sandingkan ya chart SPX dengan Bitcoin gitu. Saya nggak tahu sih specifically ini SPX-nya untuk apa ya, tapi I don't think so ya. Ini kayaknya bukan yang dimaksud, bukan SPX 500 deh. Coba SPX 500 terus against Bitcoin. I'm not sure ya teman-teman ya. Tapi kayaknya bukan deh. Alright ya. Anyway, if you take a look on the chart ya, di S&P 500, akhirnya for the first time kita ngelihat dia closing dalam keadaan bearish engulfing. Nah, saya ada sampaikan ke teman-teman, jadi saya ada bahas di YouTube, ada bahas di Discord, bisa mampir ke Discord juga untuk ngelihat ya teman-teman. Ya semalam sih ya, update-nya semalam teman-teman, sebentar. Saya bawa kalian mampir ke Discord nih. Ini ya teman-teman sekalian ya, update-nya semalam banget. Saya ada sampaikan bahwa betul-betul masih sideways, bla bla bla. Saya accept the risk untuk manfaatin potential internal higher low-nya. Kemudian saya lihat di sini kondisi yang tadi saya sampaikan, karena memang kita sempat live session ya di hari Jumat kemarin. Per sekarang kelihatan selling pressure begitu agresif, pullback tidak berlangsung dalam keadaan korektif. I think it's valid to say kalau market sideways dan adapun kondisinya berpotensi break dari demand. For now, saya udah ambil risk ya buat long bias di sebagian tech tradingan yang kemarin saya manfaatkan, which nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi, tapi sebagian bisa saya redam resikonya, dan kebetulan dapat kembaliannya lah ya. Hari ini ada beberapa setup yang saya execute. Salah satunya injective yang saya inform ke teman-teman juga. Di luar dari injective sendiri, saya ada trading itu di new coin ya, namanya AI Gensin ya. Sebenarnya outlooknya ada ya, saya dijelasin di sini outlooknya. Cuma saya execute pribadi karena saya ngelihat lumayan riskan ya. Dan saya sih pede aja ngambil resiko tersebut ya. But anyway, udah ada injective sebagai penggantinya, jadi dapat shortnya di yang lain gitu. But it's fine gitu ya teman-teman. And saya nggak report juga biasanya kalau misalnya personal trade. But anyway, ya akhirnya kita bilang begitu ya. For now I think udah ngambil risk buat alts-nya, but then kita bisa cek ya what happened to Bitcoin. Price rejected, very aggressive, turunnya kencang.
Saya lihat secara bias very mixed. Kita bisa testing ke level 80.500. Hanya saja daripada bingung, saya lihat dari momentumnya aja ya. Turunnya impulsif, maka kita bisa menyimpulkan bahwa this rejection was solid and potentially break 78.000 anytime soon. Ya, dengan lebih besar probability-nya. Kemarin masih 79 waktu saya posting ini gitu. And then ya 78,000 ekspektasinya kalau tembus kemana, Vin? Ya nextnya 75.500 gitu ya. That's gonna be potentially the lower targetnya lah ya teman-teman sekalian ya. And then kita ngelihat internalnya seperti ini, ngebentuk triangle, and per hari ini udah tembus ya 78, bahkan tadi udah lewat ya. Kita ngelihat harga udah sampai di bawah 77 ya, udah sampai 77.600 ya teman-teman lebih kurangnya. So dengan acuan yang sama, dengan analisis yang sama ya, jadi saya bukannya apa yang saya share di Discord apa, di YouTube saya ngomongnya apa gitu, beda ya. Enggak ya teman-teman, kita ngomong di sini apa adanya, based on apa yang saya lihat. Dan so far berdasarkan higher time frame perspective, especially saya pakai time frame 12 jam ya teman-teman, itu artinya Bitcoin udah valid close nih ya, setengah jalan di bawah gitu. Well, kalau kita cek on the daily time frame juga, karena dia positioningnya sama kayak S&P 500 dengan dia ngebentuk bearish engulfing, which means kalau kita lihat on the daily time frame dia juga sama ngebentuk bearish engulfing. Ya kemarin saya bilang ya di Discord itu, saya bilang bahwa ya chance kita jadi lebih gede lah untuk ngelihat dia drop gitu kan. So that's what exactly happened currently ya teman-teman sekalian. Nah per sekarang ini juga saya bilang ya teman-teman, satu lagi, bahwa kita udah pernah bahas kan soal double tree corrective pattern. I don't know when ya, to be honest, karena saya setiap hari update kan ke teman-teman. Cuman di otak saya double tree pattern itu saya udah ngomong berkali-kali. I think di live streaming saya ada sempat sampaikan, dan di YouTube juga mungkin ada beberapa video saya sempat bahas ya. Intinya apa, Vin, double tree pattern gitu ya? Double tree pattern itu adalah sebuah pola koreksi pada Elliott Wave Theory, biasanya terjadi dalam kondisi yang panjang ya, sideways teman-teman. Tapi ada kecenderungan dia ngebentuk sebuah channel. Jadi bisa ngebentuk sebuah pola kayak bear flag atau bull flag gitu ya teman-teman sekalian. Tapi intinya kalau berdasarkan pelajaran yang saya pelajari, ya double tree itu more or less seperti ini. Ya, more or less seperti ini teman-teman. Tapi saya ingat sih, saya pernah bahas ini udah lama ya. Harusnya kemarin saya udah sempat posting di Twitter. Saya udah bahas ini dari tanggal 30 April kalau saya nggak salah ingat. Di sini teman-teman ya. Jadi I'm not the type of trader who wants to predict the market ya. My job is simple. I observe the data and then the price action. I did YouTube live stream on 30 April. Shared the idea that Bitcoin might be moving inside a double tree corrective pattern. Ini adalah potongannya teman-teman. Yang saya nggak bikin videonya, tapi ya Anda lihat sendiri, ini udah ada penjelasannya. Waktu itu Bitcoin masih di 75.700-an. Dan yes, kita expect ada one push to the upside dengan potential targetnya itu adalah di kisaran 80.000 plus. Right? So, apakah sekarang sedang berlangsung? That's the biggest question, right? Kalau misalnya sekarang sedang berlangsung, apa yang terjadi? Apakah dia akan turun seperti ini, akan hancur, akan menuju ke 40.000, 30.000, 10.000, dan bahkan 0 telur bebek? Ya, itu kurang realistis ya, teman-teman ya. Cuman, it's the case. Saya bisa ajak teman-teman muter balik ya ke live streaming yang saya udah bahas sebelumnya, 1 bulan lalu. Persiapan next low, geopolitik masih panas, no sign of bla bla bla, proyeksi bottom on Bitcoin. Itu detail saya udah bahas di situ. Di Twitter juga sama gitu ya. Kalau teman-teman mau, saya sedikit memfiltrasi ya. Kalau misalkan di Twitter tuh saya pengennya saya posting yang lebih krusial ya, yang lebih besar, bigger pictures-nya gitu ya teman-teman. Bahwa salah satunya saya udah bahas di sini 3 poin ya, 3 kondisi yang biasanya menjadi kondisi bottoming-nya on Bitcoin ya. Yang pertama adalah Bitcoin testing SMA 200 time frame weekly. Yang kedua, timing berdasarkan bear market cycle sebelumnya. Jadi setahun rata-rata 365 hari, which is kalau misalnya 365 hari kita ambil dari topnya di Oktober, ketemunya nanti di Oktober atau di kuartal keempat. Dan yang ketiga adalah based on Fibonacci. Ya, every cycle karena naiknya makin terbatas, naiknya juga nggak bombastis di era-era dulu,
maka koreksinya juga semakin dalam gitu ya. Kenapa semakin dalam? Karena bukan semakin dalam tuh karena dalam konteks di sini dalamnya 70%, 80% teman-teman. Dalam artian ini based on Fibonacci dari previous swing overall. Ya, jadi kalau misalnya saya bilang ini 2026 ekspektasinya 0,5%, itu Fibonacci-nya ditarik dari low ketemu high point. Nah, dapat nih 50%, 55%. Kenapa saya kasih jarak dua angka itu 55 dan 55? Karena di cycle sebelumnya itu antara 0,382 sampai dengan 50%. Maka kita ambil angka tengahnya di 0,46%. That's the reason, right? So, teman-teman sekalian, itu masih berlaku gitu. Karena kita udah ngelihat nih Bitcoin on the daily time frame itu testing ke dead cross-nya. Ya, kita udah bahas kan soal dead cross di SMA 200 time frame daily itu akhirnya dites dan ini bisa nge-trigger potential lower high-nya gitu. Kalau kita mengacu pada cycle bear market yang lalu-lalu dia seperti itu. Ya, ada sekali retest and then continuation on the bear market-nya gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga nggak mau bikin Anda terlalu over panic, nggak mau terlalu overreacting gitu ya. Pada dasarnya memang semua ini analisisnya berdasarkan objektivitas yang saya lihat di price action-nya sendiri gitu. Jadi sebetulnya berdasarkan data yang kita kumpulkan, berdasarkan informasi yang ada, apalagi S&P dan Nasdaq sendiri yang kita baru lihat ini kayak baru initial ya. Ini sih bukan berarti dia langsung kencang turun juga gitu. I mean, we have seen so many times ketika Nasdaq itu ada candle rejection, tetap dia masih bisa naik lagi gitu. Jadi gak ada guarantee juga. For example like this one, ya Anda lihat di sini candle rejection, very very aggressive. Tapi technically dia cuma retest doang, abis itu dia mantul gitu. Walaupun akhirnya dia turun ya, tapi turunnya cuma fake out dan euforia kembali berlanjut gitu. Nah, kalau kita mengacu pada kondisi tersebut, saya rasa saat ini susah. Kenapa? Karena kita naiknya itu nggak ada pullback sama sekali gitu. So, when the pullback happens, atau ketika koreksinya nanti terjadi, next stopnya kan adalah di zona area support resistance. Dan S&P 500 sama Nasdaq, itu untuk dia ngetes support resistance-nya dari top ke bawah, itu minimal butuh 6-7% koreksi. Dan 6-7% koreksi, biasanya ke Bitcoin-nya itu not end up well. Ya, biasanya ke Bitcoin-nya nggak berakhir dalam keadaan oke gitu. So, I have to warn you guys bahwa risk untuk Bitcoin itu jauh lebih besar untuk saat ini. Jadi, resikonya tuh lebih ke if seandainya kita ngelihat memang S&P dan Nasdaq harus major correction, well, kita harus expect Bitcoin bisa jadi turun sampai di bawah 70.000 lagi bahkan. Dan itu artinya good discount gitu ya. Bukan berarti itu bad atau gimana, tapi for me personally, I think it's a good discount gitu. Dan saya juga expecting memang Bitcoin testing ke SMA time frame weekly yang 200 periodenya supaya bisa belanja agak gedean di situ. Ya, itu personal strategy. Anda nggak perlu secara bold ngikutin ya, karena Anda pasti punya pertimbangan, punya strategi sendiri. Itu aja yang perlu saya highlight untuk video update kali ini. Selengkapnya kita bahas di live streaming teman-teman ya. Satu lagi yang saya pengen highlight juga adalah closing weekly could be bad if we see this close ya, kondisi close ini dimana terbentuk engulfing candlestick, dan ini adalah satu kondisi yang menurut saya tentu saja kita harus amati dan kita harus mempertimbangkan sebagai resiko adanya kemungkinan Bitcoin kembali menemukan titik lower high-nya. Ya, apalagi kita testing ke previous support resistance guys, and we did test the level and we did see the rejection gitu. So, what do you think ya? Let me know di kolom komentar teman-teman sekalian. Ya, terakhir dari saya, kalau bicara soal internal, saya pikir udah cukup jelas. Teman-teman tinggal follow the market structure. Pullback pasti ada, lower high pasti ada, but be cautious, don't be so FOMO ya teman-teman. Gak perlu terlalu FOMO. Untuk saat ini, my personal bias lebih banyak ke sell short at setup ya. Jadi lagi nyari beberapa yang kayak pullback nih. XMR lah, Saga, Notcoin, Bitcoin Cash ya, useless. Kayak nama koinnya useless, probably it's useless. So yeah, even though masih ada yang long ya. Tetap ada teman-teman ya. Tapi overall-nya, it's much better to look for sell short setup sih. In my opinion ya teman-teman ya. But for now ya, I'm just gonna wait and
ya, waiting for a better confirmation lah di beberapa market yang saya berencana untuk manfaatkan ya. Sekiranya seperti itu guys on the update today. Thank you very much buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga informasinya yang saya deliver bisa tersampaikan dengan baik. It's some kind of warning ya, bukan berarti bukan berarti Anda harus ngerespons dengan negatif sekali ya. It's just a warning, dan lebih ke pengingat lah kalau resiko tuh tetap harus diperhatikan ya setiap kali kita mengambil decision di market. Alright, so that's gonna be the update. Happy weekend to you all. Semoga weekend kalian menyenangkan, and see you guys in the next video update. Cheers guys, bye bye.